Halo, assalamualaikum my friend. Ketemu lagi dengan saya Ricky di channel Cerita Ricky. Banyak banget yang nanya, perbedaan paspor turis sama paspor TKI itu apa sih? Nah, biar lebih jelas, yuk kita bahas paspor-paspor Indonesia. Ini Indonesia my friend. Indonesia memiliki 3 jenis paspor yang warna, bentuk, dan fungsinya berbeda-beda. Yuk kita bahas satu persatu jenis-jenis paspor yang ada di Indonesia. Baik, sebelum bahas mengenai jenis paspor Indonesia, kita harus tahu dulu nih my friend, paspor Indonesia itu apa sih? Paspor Indonesia adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan Indonesia di luar negeri. Paspor Indonesia hanya diberikan kepada warga Indonesia loh. Paspor akan menjadi salah satu dokumen penting yang akan dibutuhkan ketika kamu ingin melakukan perjalanan antar negara. Isi paspor itu adalah biodata singkat dari si pemegang paspor, mulai dari nama, alamat, tanggal lahir, sidik jari, tanda tangan, hingga foto. Paspor memiliki batas akhir yaitu 5 tahun dan kamu bisa memperpanjangnya. Yuk kita mulai aja. Ini adalah jenis paspor Indonesia yang standar atau paspor biasa, berwarna hijau toska. Jenis paspor ini paling banyak dimiliki oleh orang Indonesia. Paspor berwarna hijau toska ini digunakan untuk mengunjungi negara lain. Paspor biasa memiliki 2 jenis, yaitu paspor biasa dan paspor biasa elektronik yang seperti ini. Masa berlaku paspor ini adalah 5 tahun. Ketika sudah habis masa berlakunya, kamu bisa memperpanjangnya setiap 5 tahun sekali. Paspor ini memiliki 48 halaman. Harga renewal paspor biasa di KBRI Kuala Lumpur adalah Rp100 saja. Sementara untuk paspor elektronik di Kedutaan Indonesia masih belum ada my friend. Kalau kamu mau jenis paspor ini, kamu harus membuatnya di Indonesia. Harga paspor biasa di Indonesia adalah Rp350.000 saja. Sementara untuk paspor elektronik harganya Rp650.000. Ini adalah jenis paspor dinas. Jenis paspor ini dimiliki oleh pegawai khusus Indonesia yang akan melakukan tugas ke luar negeri. Pemilik paspor dinas memiliki beberapa kemudahan yang tidak didapatkan pada pemilik paspor biasa. Sebelum mengajukan permohonan paspor dinas, maka akan ada banyak hal yang perlu kamu siapkan atau lampirkan. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan seperti surat bukti kelulusan beasiswa, surat izin dari atasan, surat garansi, dan lain sebagainya. Dan ini adalah jenis paspor Indonesia yang terakhir, yaitu paspor diplomatik. Jenis paspor ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk seorang yang melakukan perjalanan diplomatik. Paspor ini menjadi perbedaan antara paspor diplomatik dan dinas. Ketiga jenis paspor di atas merupakan yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia. Paspor yang paling banyak digunakan orang umum adalah paspor biasa atau paspor sampul berwarna hijau toska. Sudah paham kan perbedaan jenis-jenis paspor yang ada di Indonesia? Kemudian ada my friend yang bertanya, apa sih bedanya paspor pelancong atau turis dengan paspor TKI atau PMI? Pelancong atau turis atau PMI atau TKI menggunakan paspor biasa, yaitu yang berwarna hijau toska. Ya. Yang membedakan adalah permit atau stempel masuknya. Kalau kamu pelancong atau turis, ketika masuk Malaysia, maka di immigration akan di stamp dengan stempel kunjungan turis, yaitu berlaku 30 hari saja. Sehingga sebelum 30 hari kamu harus sudah keluar dari Malaysia. Kalau tidak, itu kamu akan bisa dimasukkan ke dalam ilegal atau overstay. Sementara kalau kamu adalah bekerja atau TKI di Malaysia, sama juga menggunakan paspor biasa yang berwarna hijau toska. Yang membedakan adalah isi permit di dalamnya. Ketika kamu bekerja, kamu akan memiliki izin atau permit bekerja berupa stempel atau stiker yang ditempel di dalam paspor kamu. Di situ terdapat keterangan majikan dan alamat tempat kamu bekerja dan lama masa kamu bekerja, seperti biasanya 1 tahun. Jadi jelas ya, tidak ada yang membedakan paspor jenis untuk turis ataupun TKI.
Semuanya sama. Yang membedakan adalah izin tinggal atau permit yang tertera di dalam paspor tersebut. Masih bingung? Gak masalah. Tanya aja ke saya langsung di Instagram saya, Kang Ricky Official di sini, di follow, atau juga tulis di komen di bawah ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu yang lain dan subscribe channel Cerita Ricky biar kamu semakin tahu. Saya Ricky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.